Sekitar 10% dari warga desa Sukaresmi menikah di usia muda. Namun di balik pernikahan ini banyak yang kandas. Angka perceraian bahkan mencapai 15%. Hal ini cukup tinggi untuk desa yang berpenduduk sekitar 2.000 jiwa. Rodiah usianya baru menginjak 13 tahun saat ia menikah. Berselang 6 tahun, adiknya, Rukmini, menyusul jejak yang sama menikah di usia belia. Ini kamu sekarang tuh umurnya berapa tahun? 20 tahun. ya, Waktu itu nikah di umur berapa sih? 15. Boleh diceritain nggak? Ya, waktu dulu pas udah sekolah kemana-mana. Di rumah bantu orang tua, kalau nggak ke sawah di rumah. Terus lama-kelamaan kan ada yang ngajak nikah. Kan kasihan sama orang tua, ada yang bantu-bantu, terus langsung mau gitu. Terus kan orang tua juga, uang juga pas-pasan gitu ya, jadi nggak ada yang bantuin. Terus ya udah ada yang ngajak nikah, langsung mau gitu, tapi enggak tadinya nggak cinta. Cuma lama-kelamaan kan kita tuh dinafkahin hasil kerja keras dia. Jadi kita punya perasaan kasihan gitu sama dia. Pernikahan kamu yang pertama itu gagal. Ya, Oh itu gimana? Karena emang nggak cinta. bukan gitu. Bercerai. Bukan, dianya itu ya kalau misalnya kita ngomong dianya suka ngambek. Jadi aku nggak suka. Terus Jadi aku sering marah-marah, kan kesel sama dia. Terus lama-kelamaan tuh masih selama 2 tahun kan bertahan. Terus lama-kelamaan kan itu akunya nggak tahan gitu ya. Terus ya udah putusin buat kenapa ya Allah, maksudnya keluarga aku tuh susah terus gitu ya. Pengen lihat orang tua bahagia, pengen bahagia orang tua, tapi kerja kayak orang lain nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi kalau kerja ke Jakarta tuh nggak betah orangnya. Setelah membangun rumah tangga selama 2,5 tahun, Rukmini terpaksa harus melepas ikatan pernikahannya. Perceraian menjadi jalan yang pahit, tapi tak terelakkan. Setelah usia 19 tahun, kini Rukmini telah menikah kembali. Ia menata ulang hidup yang sempat patah dengan harapan bisa membangun keluarga yang lebih baik. Kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik memaksa Rukmini menikah secara siri, tanpa akta, tanpa pencatatan hukum. Alasannya pun cukup mengejutkan. Rukmini mengaku tak ada biaya untuk mengurusnya. Setelah menikah, Rukmini tak sepenuhnya bersandar pada suami yang bekerja sebagai buruh serabutan. Ia tetap bekerja keras membantu ibunya dan tetap mencoba mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk menyambung hidup dan untuk mengurus pernikahan yang sah. Mini, kamu tuh kalau misalnya cari pasir kayak gini di dasar sungai, ini berapa lama sih dan gimana susahnya tuh kayak gimana? Nah, palingnya lebih 1 jam kalau pasirnya banyak. Kalau agak susah lebih dari 2 jam, 3 jam. Kalau dibilang susah sih susah, tapi gimana lagi? Harus tetap berjuang, berusaha buat memperbaiki ekonomi rumah tangga. Kalau nggak kayak gini, takut itu Ribut. ya ribet aja kayak dulu gitu. Jadi kalau seperti ini bisa lebih memperbaiki perekonomian rumah tangga. Bisa bantu suami Ya, juga ya. lumayan. Capek nggak sih tapi Capek sih capek, tapi gimana lagi? Kalau nggak gini, nggak nanti ya nggak kalau misalnya punya uang ya. ya kalau misalnya ngarepin hasil suami aja kan nggak cukup gitu. Ini nanti kamu jual gimana hasilnya? Berapa yang kamu dapat? Ya paling 10.000 kalau sedikit, 20.000, 30.000 kalau banyak. Paling banyak 30.000. Iya, Tapi itu setiap hari nggak? iya setiap hari kalau badan sehat.
Di balik wajah yang lelah, tersimpan keteguhan hati seorang perempuan muda. Meski sempat terjatuh, Rukmini tak berhenti melangkah. Biasanya mereka juga bawa pasirnya, kalau misalnya tergantung pesanannya. Kalau misalnya banyak, 50 kali mereka harus bolak-balik untuk angkut pasir untuk sampai di tepian jalan. Tak hanya menambang pasir, Rukmini juga terus memutar otak. Tak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tak cukup untuk menghadapi kebutuhan yang terus bertambah. Rukmini memelihara kambing, bukan miliknya tapi titipan dari orang lain. Hasilnya dibagi dua. Jika kambing beranak, ia mendapat bagian. Oh, ini gimana kalau bawanya? Kamu susah dong. Aku nggak berani loh. Pak, mau kemana Pak? Mau pulang. Oh, Ngapain di sini? ini saya mau ambil kambing mau dijual ke orang. Ya boleh aja. Bagi Rukmini, setiap peluang sekecil apapun harus diambil. Ia tak pernah malu bekerja, tak pernah lelah mencoba. Karena ia tahu masa depan keluarganya ditentukan oleh ketekunan dan kerja keras. Tak ada rekening bank, tak ada deposito. Hanya harapan bahwa kambing yang dijual membantu untuk bertahan hidup atau sekedar memperbaiki rumah yang sudah mulai rusak. Ini Pak kambingnya. Ya udah taruh di sini aja. Besok aku bawa ke pasar. Paling aku jualin paling separuh. Iya, 250.000. iya. Lahir di tengah keluarga yang serba kekurangan, Rukmini tumbuh dalam keterbatasan. Bukan karena tak ingin sekolah, tapi keadaan memaksanya memilih jalan yang berbeda. Nah, untuk kebutuhan makan sehari-hari pun mereka mengandalkan dari hasil yang ada di perkebunan. Ya, apa aja seperti sekarang ini kayak singkong dan juga daun singkongnya nanti diolah untuk menjadi bahan makanan dan nanti bisa dijadikan lauk untuk pendamping nasi. Rukmini harus meninggalkan bangku sekolah saat teman-temannya masih sibuk mengerjakan PR. Tak ada paksaan dari Bu Sati ibunya, hanya kesadaran bahwa beban keluarga terlalu berat untuk ditambah lagi. Gimana kumaha kapungkur Rukmini nyarios ka ibu hoyong kawin teh kumaha? Itu rasa ayang jajan teu boga duit teh kajajanan ku kolot. Ibu boga salaki mah meureun ayang nyar duit kitu maksudna ayang jajanan gitu. Ya kolot mah tuh moal ka sawah gitu kuli. Nyar jeung jajan anak kabehan. Kapungkur ibu perasaan aku kumaha? Tegadu acis. Udah hayang sekolah, hayang jajan tapi teu aya acisna. Kumaha? Atuh sedih abong gitu. Anak hayang jajan. Sok mangga dicaritakeun ka abi. Hoyong apal gimana? Ayang beli sepatu sekolah, gaduh artos gitu. Ayang beli buku. Kita aya acisna gitu. Tay acis Dua-duana itu teh Rukmini sareng Rodia. Di asupun sekolah lagi sok aku abdi bae bapak nanti nyangung. Kunaon gitu bapak ibu unggul nu ngilarian acisna. Ieu sekolah na TI itu ngasupkeun ka kantor. Teu nyahoan sok biar bae ka sawah.
sibuk ngurusan anak. Tapi kak dia pusing sih liar ngurusan anak. Pusing dia. Di usia yang masih belia, Rukmini menikah. Bukan karena cinta yang mendalam, tapi karena ingin membahagiakan orang tua. Pun di sudut hatinya, cita-cita menjadi guru terus berbisik pelan. Cita-cita yang kini tertinggal angan-angan. Kami selaku pemerintah Desa Sukaresmi ya sudah melakukan himbauan gitu kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini. Jadi karena pernikahan dini itu istilahnya kan banyak akibat ya, semacam istilahnya perceraian atau pertengkaran atau ya kurang matang ya istilahnya. Jadi cuman kembali lagi karena istilahnya kita udah upaya istilahnya udah berikan himbauan kepada masyarakat, cuman dikembalikan lagi istilahnya kan itu hak mereka ya gitu kan. Cuman harapan kami sebagai istilahnya pemerintah desa kedepannya agar masyarakat ini sadar gitu ya, jangan sampai terulang lagi melakukan pernikahan dini gitu. Terkait dengan pernikahan dini di desa tersebut, sebetulnya kasus-kasusnya itu kita tidak mendata Pak. Yang tahu persis tentang pernikahan dini di bawah usia atau umur itu kaitannya dengan yang mengetahui persis itu adalah dari desa Pak De. Begitupun dengan pengadilan agama itu pun tidak bisa mengetahui jauh karena itu kan di luar. Sahnya pernikahan itu kan usia 19 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan atau Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Terkait dengan biaya pernikahan, sebagaimana PP ya, 48 tahun 2014, biaya nikah itu kalau dilaksanakannya di kantor KUA gratis. Sedang jam kantor dari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan kalau pernikahan atau perkawinannya dilaksanakan di luar hari kerja itu atau libur itu Rp600.000. Kantor yang daftar langsung di kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Menikah di usia muda bukan karena cinta, tapi keterpaksaan. Terjepit dalam kemiskinan yang memaksa mereka mengambil keputusan besar tanpa memahami dampak panjangnya. Lalu apa yang telah dilakukan pemerintah? Apakah akan terus menutup mata terhadap kemiskinan yang mengikat anak usia muda dalam pernikahan dini yang beresiko? Mereka bukan hanya kehilangan masa kecil, tapi masa depan mereka pun terkubur dalam kebisuan dan ketidakadilan.